Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian Dinsdianti. Hari ini kita akan membahas tentang si fenomenal anjay, yaitu Lutfi Agizal. Bagaimana kabar dia hari ini dan apa saja yang sudah dia lakukan untuk tetap bisa pansos. Tapi terlebih dahulu, saya minta tolong pada teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya bagi yang belum dan share ke seluruh media sosial yang kalian punyai. Saya juga tunggu komentar-komentar positifnya untuk perkembangan dari channel saya ini. Dan jangan lupa klik tombol like-nya ya, agar saya semakin semangat untuk membuat video-video terbaru di konten saya ini. Saya tunggu! Lutfi Agizal, siapa sih yang nggak tahu sama satu cowok ini gitu lah. Dia kan beberapa saat yang lalu udah bikin, istilahnya dia sudah pansos dengan mempermasalahkan kata anjay yang biasa diucapkan oleh masyarakat, terutama oleh si Rizky Bilar. Karena memang di situ orang-orang berpikir bahwa dia memang iri terhadap Rizky Bilar ya. Nah, nggak cukup di situ saja. Setelah polemik itu memang dia banyak di-report, akhirnya semua Instagram dia hilang, semua media sosial dia hilang. Akhirnya dia harus mengurusnya dan kehilangan dia itu membuahkan kerugian yang besar buat dia sendiri. Dan nggak hanya itu, dia nggak kapok juga sih sebetulnya kalau menurut aku. Kalian tahu nggak, 5 hari yang lalu dia sudah merilis lagu Anjayani. Maksudnya apa coba? Kalian udah tahu lagunya? Nih lagunya kayak gini. Anjayani, buat yang gak suka ngomong anjay, bodo amat. Yang mau ngomong anjay, ya udah ngomong aja. Kalau buat aku bikin sakit kepala, ya nggak sih? Udah nggak ada nadanya, udah nggak jelas maksudnya, entah apalah itu maksudnya orang dia, pansos aja terus. Dan karena menurut dia, kata Anjayani ini bermakna bisa mengekspresikan sebuah kenikmatan, kata dia. Berbeda dengan anjay yang berkonotasi negatif. Itu menurut si Lutfi Agizal. Jadi dia membuatlah lagu Anjayani ini untuk menggantikan si kata anjay. Jadi orang-orang kalau mau ngomong anjay ya ngomong Anjayani aja. Itu menurut dia. Sebetulnya sih hanya untuk pansos kalau menurut saya. Karena sebelum dia membuat lagu Anjayani itu, dia ada membuat video di TikTok. Dia makan tahu petis dan juga odading. Tahu kan kalau seandainya odading itu karena ngetren dengan kalimat odading Mang Oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Nah, dia ngikut-ngikut tuh, tapi dengan ngomong rasanya Anjayani. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya Anjayani. Kita coba ya rasanya ya. Rasanya Anjayani. Apa coba maksudnya? Jijik kali kan? Nah, setelah beberapa saat dari video itu beredar, ngerilislah dia lagu Anjayani ini. Dari awal perilisan sampai dengan hari ini, lagu itu sudah ditonton 1 juta kali. Ya itulah orang Indonesia. Lagu aneh pun tetap ditonton karena memang mereka mungkin kepo ya, maksudnya ingin tahu apa sih sebetulnya isinya itu. Kayak apa sih lagu yang bikin heboh banget gitu kan? Apa sih Anjayani gitu? Pasti kan kayak gitu kan ya. Nah, tapi lucunya di video itu yang nge-like itu 4.000 orang. Kayaknya nggak sampai deh kan, karena pembulatan ya itu ya. Dan yang nge-dislike kalian tahu 189.000 orang. Ada nggak lagu yang dislike-nya lebih banyak daripada itu? Dan nggak dari situ saja, sudah di dalamnya juga, di kolom komentarnya itu juga isinya adalah hujatan-hujatan terkait pansosnya dia. Apaan sih lagu kayak gini? Ya istilahnya orang-orang tuh
Ada yang juga bilang masih lebih enak lagu KKI yang Aku Bukan Boneka setelah mendengarkan lagu ini, kayak gitu komentarnya aku baca. Saya juga awalnya memang penasaran aja itu, saya juga kepo. Saya termasuk dari 1 juta itu sih sebetulnya. Kepo apa sih lagu Anjayani, enak nggak sih sebetulnya suara dia itu gitu. Ya ternyata ya lagu entah nadanya apa, terus dia itu menyanyikannya dengan nge-rap. Ketahuan kan berarti dia nggak bisa nyanyi, jadi dia nyanyinya dengan nge-rap gitu. Jadi model lagunya ya kayak lagu-lagu dance gitu, kemudian dia nge-rap di situ. Nggak jelas buat saya. Akhirnya lagu itu di-report oleh Kemal Palevi. Jadi Kemal Palevi ini melakukan report terhadap lagu itu. Jadi lagu itu dianggap tidak mendidik, dianggap ya spam lah istilahnya seperti itu. Jadi memang karena lagu itu dianggap spam, dia report aja dan dia taruh di media sosialnya. Banyak tuh yang memberikan komentar mendukung aksi dari Kemal Palevi ini. Nah, setelah ada postnya Kemal Palevi ini, si Lutfi Agizal nggak mau kalah dong, nge-post juga dong dia postingan sesama konten kreator, kok malah ngajarin report konten orang. Report konten orang apakah bikin kita jadi makin kenyang? Itu hanya emosi sesaat untuk kepuasan yang dapat merugikan orang lain. Tagar respect. Jadi dia nggak terima, dia takutnya kan orang-orang nih rame-rame nge-report, hilang lagi dong kayak Instagram dia. Berapa coba dia harus ngembaliin uang endorsan itu. Dan si Lutfi Agizal ini juga mempermasalahkan orang-orang yang nge-dislike. Jadi dia nggak terima dong kalau video dia itu di-dislike sama orang-orang. Dia nggak sadar tuh video itu nggak enak ya, nggak enak, nggak jelas juga peruntukannya untuk apa. Nah, dia langsung berkomentar dong, just for fun and no hard feelings, tidak untuk menghina siapapun, lagu untuk 21 tahun plus dalam kurung, tidak untuk anak-anak. Jadi dia ngasih tahu seperti itu. Jadi karena saya kan nggak menghina siapa-siapa, kenapa kok di dislike, istilahnya dia mau ngomong kayak gitu. Cuman kembali lagi ya, netizen ini kan pintar semua, tahulah mana yang bagus mana yang enggak. Jangan memberikan kontenan yang hanya terkesan ya pansos lah ya kalau menurut saya. Tapi nggak di situ saja. 1 hari yang lalu dia membuat lagi kejadian nyeleneh lagi. Kalian tahu, untuk memproklamirkan kalimat Anjayani, untuk mensosialisasikannya katanya kan ya, bahwa Anjayani ini bermakna sebuah kenikmatan. Dia dong masuk ke toilet wanita yang di dalamnya berisikan 3 orang wanita yang sedang dandan. Aku juga nggak ngerti ini settingan atau enggak, cuman kan kalau ini ditiru oleh orang lain itu kan berdampak yang buruk juga. Mau dia mau kasih pembatasan atau gimana, cuman itu kan hal yang tidak boleh dilakukan sebagai public figure tentunya. Nah, dia masuk dong ke toilet wanita itu, terus nyapa 3 cewek itu. Untungnya cewek itu memang lagi dandan gitu ya. Kebayang nggak kalau cewek, namanya cewek, kalau di dalam toilet, kalau seandainya dia sedang membetulkan jilbabnya, bagaimana? Itu kan sudah nggak bener, nggak etis gitu ya. Jadi dia itu masuk sambil bilang, kalian ingin tahu Anjayani yang real adalah ini nih. Terus dia buka kan, hi girls, Anjayani 1, Anjayani 2, dan Anjayani 3. Coba, video itu diunggah di instastory-nya dia hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020. Baru kemarin juga kan. Tapi kemudian memang nggak dihapus ya, namanya instastory kan ada waktunya ya. Udah nggak ada lagi emang sekarang, cuman kan tetap saja itu kan semua orang bisa melihat dong namanya instastory. Nggak ada pembatasan juga orang untuk melihat instastory, sama dengan seperti status di WA. Jadi semua orang pasti melihatnya. Kebayang kalau anak kecil menirukannya, padahal hal itu tidak baik. Masuk ke toilet cewek itu sudah nggak baik, nggak bener lah. Kalau masuk ke toilet cewek bagi cowok itu memang udah nggak etis lah buat saya. Akhirnya itu benar-benar memancing
banyak komentar dan semua pasti komentar negatif. Dan mereka juga mempertanyakan S1 psikolognya dia. Apakah ini yang S1 psikolog? Ada juga yang berkomentar seperti itu di kolom komentar, kan ini sudah di-upload oleh akun-akun gosip lah ya. Jadi dia menguploadnya, kemudian di sampingnya pasti dong semuanya ngasih komentar ya. Komentarnya seperti itu juga. Ini orang stres ya. Kebanyakan seperti itu, mempertanyakan ini orang apa sudah stres, apa segitunya sih harus mencari makan sampai takut ya, cari untuk ketakutan ya nggak dapat makan. Ada yang ngomong kayak gitu juga, ada yang mempertanyakan S1 psikolognya juga. Pokoknya banyak hal yang dia lakukan yang memang para netizen menilai bahwa itu dia lakukan hanya untuk pansos dan tetap berada di atas, istilahnya seperti itu. Karena dia berpikir bahwa kemarin dia mempermasalahkan kata anjay aja, dia bisa dapat endorsan yang banyak. Dan dia sempat bilang juga, dia sempat juga mengakui loh, di channel YouTube-nya Deddy Corbuzier, kalian ada lihat nggak? Jadi dia bilang bahwa dia sekian tahun di dunia hiburan, baru kali ini seluruh Indonesia melihat ke dia. Berarti kan bener kan, pansos. Disitulah orang-orang udah, ya elah orang kayak gini ya, kayak gitu banget. Jadi dia akan melakukan apa saja untuk tetap dikenal, walaupun itu pun dikenal sebagai sesuatu hal yang nggak baik kalau menurut saya. Jadi bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Pantas nggak sih? Kalau saya sih no, dan saya memang tidak menyukai pansosnya yang nggak jelas kayak gini gitu ya. Kalau memang kita ingin dikenal, ya lakukanlah dengan karya, lakukanlah dengan hal yang baik, jangan melakukan hal yang nyeleneh, yang nggak masuk akal, yang menimbulkan emosi semua orang dan menyindir beberapa pihak atau semua pihak. Lakukanlah dengan baik, ya memang dengan prestasi kalian lah. Jangan sampai kalian juga terreport, gitu aja sih kalau buat saya ya. Oke, demikian dulu konten saya hari ini. Semoga menghibur untuk teman-teman semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.